bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis, membayangkan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa merasakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis, membayangkan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Oh, kau sakiti. Untuk tamu undangan yang masih berada di luar pendopo, agar bisa mengambil tempat yang telah disediakan, karena acara akan segera kita mulai. Untuk itu, sekali lagi kami mohon dengan hormat Bapak Ibu, para tamu undangan, tamu VVIP yang masih berada di luar, agar segera mengambil tempat yang telah disediakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special Report Event kembali menjumpai Anda di pagi ini di hari Minggu tanggal 14 April 2024 dalam agenda kegiatan Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan secara keseluruhan program Special Report Event dalam rangkaian Halal Bihalal Keluarga Besar Bopeng di saat ini. Kegiatan ini pun dilaksanakan di Pendopo Kedaton Kesultanan Ternate. Dan beberapa menit ke depan acara Halal Bihalal ini akan segera dimulai. Nampak para keluarga besar Bopeng dari yang kecil hingga dewasa, yang sesepuh pun sudah nampak hadir memadati areal kegiatan halal bihalal atau silaturahmi
bersama keluarga Bopeng ini. Tadi Anda sudah mendengarkan hiburan dari penyanyi yang sengaja didatangkan untuk menghibur para tamu dan undangan yang saat ini akan melaksanakan halal bihalal. Baik pemirsa Gamalama TV, direncanakan pada halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara ini akan dihadiri oleh sesepuh dari keluarga Bopeng maupun pengurus dalam hal ini yang dituakan, yaitu Ketua Ikatan Keluarga Bopeng sendiri, kemudian ada juga Sultan Ternate dan beberapa tokoh yang digadang-gadang akan ikut memeriahkan pesta demokrasi, dalam hal ini pemilihan kepala daerah Kota Ternate atau wali kota dan wakil wali kota Ternate pada tahun 2024 ini. Baik, saat ini sedang menanti hadirnya Sultan Ternate untuk bersama-sama keluarga besar Bopeng ini guna memulai pelaksanaan halal bihalal yang segera akan dilaksanakan. Ya, baik pemirsa, sudah terlihat bahwa Sultan Ternate sudah mulai memasuki ruang pertemuan pendopo Kesultanan ini, dan saat ini telah bergabung dengan masyarakat keluarga besar Bopeng di Kesultanan Ternate ini. Dan saat ini pemirsa sedang Anda saksikan bahwa Sultan Ternate telah duduk bersama para tokoh, dan terlihat yang tergambar di layar kaca Anda ini adalah Syahril Abdul Rajak, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Di samping Pak Syahril
juga terlihat Bapak Umar Bopeng. Beliau ini adalah merupakan sesepuh politisi senior yang dimiliki oleh masyarakat Maluku Utara. Di meja bundar utama itu juga pemirsa bahwa ada juga politisi senior kawakan dari Partai Nasdem, Ishak Nasir. Yang akan hadir juga bersama mengikuti jalannya halal bihalal ini. Nampak Habib Zaki Al Idrus juga sudah hadir mendampingi Sultan Ternate. Sempat terlihat berbincang-bincang ringan, pemirsa. Ya, pemirsa, sesaat lagi halal bihalal ini akan segera dimulai. Saya mengajak Anda untuk menyaksikan secara utuh keseluruhan dari pelaksanaan halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara dalam special report event yang saat ini sedang dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Kami sampaikan kepada tamu undangan agar segera mengambil tempat yang telah disediakan karena acara halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara akan segera dimulai.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Jo'ou Kolano Ternate, Bapak Hidayatullah Syah dan Boki, yang kami cintai Habib Zaki Alaidrus, yang kami hormati Bapak Syahril Abdul Razak, yang kami hormati Bapak Ishak Nasir, yang kami hormati pejabat dan perangkat adat Kesultanan Ternate, yang kami hormati para tetua keluarga besar Bopeng Maluku Utara, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya lah sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat kembali berkumpul dalam acara halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara dengan tema berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi. Pendopo Kesultanan Ternate, 14 April 2024. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kita menjadi bagian dari umat Islam yang selalu memperjuangkan dinul Islam menjadi agama yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebelum memasuki acara demi acara yang penuh bahagia pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara. Yang pertama pembukaan, sementara kita berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, hikmah halal bihalal. Acara selanjutnya, doa, istirahat, dan penutup. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, mengawali halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Fadlan Tahakotu, Surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita masuk pada acara selanjutnya, sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara, Bapak Irwan Abdul Ghani Arif. Kepada Bapak disilakan. Perlu saya informasikan sebelum saya sambutan, ini sebenarnya jumlah keluarga Bopeng ini itu 1017 sesuai dengan data yang kita miliki. Mungkin pada hari ini, hari Minggu, masih ada acara keluarga yang lain dan masih dalam suasana lebaran, sehingga alhamdulillah masih representatif dari yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, Yang Mulia Joe Kolano Ternate beserta Boki. Yang saya hormati Pak Sahril Rajak. Yang saya hormati Pak Ishak Nasir. Yang saya cintai dan saya banggakan Om Umar Bopeng, Om Sarif,
Bopeng, Om Edi Bopeng, Om Ota Bopeng, Om Jafar Bopeng, Tante Nini Bopeng, dan seluruh keluarga, basudara, om-om, tante-tante, adik-adik, dan ponakan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, nikmat, dan kesempatan serta kesehatan, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul di Pendopo Kesultanan Ternate dalam rangka untuk acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara tahun 2024. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam kebersamaan keluarga yang penuh berkah di hari yang penuh keberkahan ini. Hari ini di tengah cahaya keberkahan bulan Syawal, kita berkumpul sebagai satu keluarga besar untuk merayakan momen yang amat berarti, yaitu halal bihalal. Momennya bukan hanya tentang berbagi makanan lezat dan tawa ceria, tetapi juga tentang mempererat ikatan batin dan merayakan kebersamaan kita sebagai keluarga besar Bopeng. Dalam keriuhan kehidupan sehari-hari, seringkali kita terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan dunia, sehingga melupakan pentingnya waktu bersama keluarga. Namun pada hari ini, Minggu 14 April 2024, di tempat yang mubarakah ini, kita dapat berkumpul. Mari kita nikmati setiap momen yang kita miliki bersama-sama, karena kebersamaan inilah yang memberikan kehangatan dan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga, khususnya keluarga besar Bopeng. Bapak Ibu, saudara sekalian undangan yang berbahagia, halal bihalal adalah saat tepat bagi keluarga besar Bopeng untuk saling memaafkan, menyucikan hati, dan mempererat tali persaudaraan. Mari kita lepas segala dendam dan kesalahpahaman dalam keluarga ini. Mari kita membuka lembaran baru dalam hubungan kita dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Joe Kolano yang mulia, undangan sekalian yang berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Joe Kolano Ternate yang telah menyediakan Pendopo Kesultanan untuk kita rayakan halal bihalal keluarga besar Bopeng, dan ini adalah awal daripada kebersamaan keluarga Bopeng dengan Kesultanan Ternate. Terima kasih saya mengucapkan kepada setiap anggota keluarga besar Bopeng yang hadir di sini, serta kepada semua yang telah berkontribusi dalam persiapan acara ini. Tanpa kehadiran dan kerjasama kita semua, acara ini tidak akan terlaksana sesuai rencana. Tak lupa pula, Ikatan Keluarga Bopeng mengucapkan kepada seluruh keluarga yang telah berpartisipasi pada acara ini. Doa kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada Joe Kolano Ternate beserta keluarga, sehat selalu dan senantiasa mendapat bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanah ini. Terakhir, mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk menjaga dan mempererat hubungan kekeluargaan kita. Semoga kebersamaan keluarga besar Bopeng ini menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwan Abdul Ghani Arif selaku Ketua Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara atas sambutannya. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Yang Mulia Jo'o Kolano Ternate Bapak Hidayatullah Syah. Kepada Bapak Jo'o kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan seluruh hamba Allah yang hadir di Pendopo Kesultanan Ternate dalam rangka silaturahmi halal bihalal keluarga besar Bopeng Maluku Utara. Yang saya hormati om-om saya, Om Umar, Om Edi, Om Ota, Om Jafar, Ibu Nini, dan ibu-ibu yang lain yang saya belum hafal namanya. Yang saya hormati Pak Sekda Halbar, Pak Sari Rajak, Pak Ishak Nasir. Yang saya kasihi Ustadz Jaki, Bubato Dunia, Sultanan Ternate. Yang saya kasihi Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami di Kesultanan Ternate sangat bangga sekali bisa turut melaksanakan menyambung tali silaturahim antar keluarga Bopeng Maluku Utara dan juga antara keluarga Bopeng Maluku Utara dengan kami di Kesultanan Ternate. Kenapa? Karena inilah wujud sesuai dengan perkembangan zaman. Kedaton Sultan Ternate terbuka untuk rakyatnya, sehingga tali silaturahmi antara rakyat dengan Kesultanan Ternate tetap terjaga sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting kami sampaikan di sini, kebetulan banyak orang dan banyak juga para tokoh, bahwa sebentar lagi akan diadakan pemilihan kepala daerah baik kota, kabupaten maupun provinsi. Wabil khusus di kota ini kami menghimbau kepada para calon agar jangan membuat sekat-sekat wilayah dijadikan kawasan-kawasan seperti kawasan eksklusif atau pribadi, private, yang nanti akan memunculkan kawasan-kawasan tandingan yang secara langsung akan menghadap-hadapkan rakyat satu dengan yang lain, sehingga memunculkan potensi konflik secara terbuka. Diharapkan dan diingatkan jangan sampai kegiatan pesta demokrasi yang mulia ini dalam rangka mencari dan menemukan dan memilih pemimpin yang amanah justru tercemari oleh benturan-benturan di arus bawah. Dengan kata lain, jangan sampai kita orang yang calon, rakyat yang dikorbankan. Salah satu tugas Sultan adalah melindungi rakyatnya. Sultan Haji Muhammad Utsman melindungi rakyatnya dengan menyerahkan dirinya kepada Belanda untuk ditangkap dan dibuang ke Bandung dari tahun 1915 sampai tahun 1929. Sultan Iskandar Muhammad Jabir harus dipanggil oleh Van Mock ke Jakarta karena mengusir asisten residennya yang orang Belanda dan dimarah-marahin oleh Van Mock. Sultan Iskandar Muhammad Jabir juga membela rakyatnya ketika mendatangkan Partai Masumi dan Partai PNI yang dilakukan oleh Arnold Mononutu dan Hasan Busoiri. Lagi-lagi beliau dipanggil oleh Van Mock, dimarah-marahin. Opa saya cuma bilang, bukankah Belanda yang mengajarkan demokrasi? Biarin aja itu partai ada di Maluku Utara itu. Akhirnya Van Mock mengalah. Begitu juga Sultan Haji Mudafar Shah melindungi rakyatnya yang minoritas di Ternate pada peristiwa beberapa tahun lalu.
sehingga beliau sendiri yang menjadi korban. Itulah yang harus dilaksanakan para sultan. Tidak bisa tidak, tetap harus ada yang terdepan, berada di depan rakyat, di tengah-tengah rakyat, dan di belakang rakyat untuk melindungi rakyatnya. Inilah yang ingin kami sampaikan. Kami mohon para penyelenggara dan yang berkepentingan dalam proses pilkada nanti agar tetap menjaga Kamtipmas yang kondusif. Mohon para calon-calonnya agar tidak mengajak pendukungnya untuk membatasi kawasan menjadi kawasan sifulan, kawasan sifulin, yang nantinya akan terjadi gesekan di masyarakat. Mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa diresapi menjadi pertimbangan dalam memenuhi pesta demokrasi yang akan datang. Kita tahu pesta demokrasi adalah bagaimana rakyat menentukan pilihannya untuk seseorang dijadikan pemimpin. Kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, maka orang yang menjadi pemimpin itu amanah dalam pekerjaannya. Kalau suara rakyat, suara oknum, maka orang yang menjadi pemimpin itu juga tidak akan amanah dalam pekerjaannya. Mudah-mudahan calon pemimpin Kota Ternate dan provinsi mendatang adalah orang yang betul-betul mewakili suara rakyat, sehingga apa yang disampaikan para politisi teoritis politik bahwa suara rakyat, suara Tuhan benar-benar terjadi. Hanya karena itu, sekali lagi jagalah Kota Ternate ini tetap aman, damai, tentram, dan bersahaja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Yang Mulia Jo'o Kolano Ternate, Bapak Hidayatullah Shah. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, terlihat mahal tidak memakai topeng, menjadi elegan tanpa mengklaim. Halal bihalal keluarga besar Bopeng, berbagi kebahagiaan, pererat silaturahim. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti hikmah halal bihalal oleh yang kami cintai, Habib Zaki Alaidrus. Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah untuk seluruh leluhur keluarga Bopeng yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh daripada leluhur Kesultanan Ternate yang mudah-mudahan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina amwatikum watil muslimin fi hadzal qarya minal muslimin jamil muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum waj'al qabrahum rawdah min riyadil jannah ala darajatin fil jannah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya, belum sarapan mungkin. Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang di bawah pohon belum kedengaran suara itu. Mesti ada semangat bulan Syawal. Sekali lagi biar dapat sunnah 3 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi
الذي جعلنا الله وإياكم من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وزيد وعنئم على عبدك المصطفى الأمجاد سيدنا وحبيبنا وشفعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدواتنا ومولانا محمد، صلاة تكون لكل أسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jo'o Kolano Sultan Hidayatullah bin Muzaffar Shah, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan oleh Allah taala kekuatan zahir wal batin di dalam memimpin daripada kerajaan Ternate yang dijadikan seluruhnya kita mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau menjadi rakyat-rakyat bala yang soleh dan soleha. Yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Ikatan Keluarga Besar Bopeng Bapak Irwan Abdul Ghani Arif, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan seluruh para sepuh keluarga Bopeng, Bapak Haji Omar, Om Ja'far, Haji Ota, dan seluruhnya para ustazah, para hujat, para ibu-ibu haji, Ibu Husni, dan semuanya yang mudah-mudahan para boki juga, Masya Allah lupa disebutkan, semuanya kita yang ada di sini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tamu istimewa yang hadir di tempat ini Bapak Dr. Syahril Abdul Razak, juga Bapak Ishaq Nasir, yang mudah-mudahan keduanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, silaturahim adalah perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam Sahih Al-Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa seseorang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim ini adalah salah satu ciri umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah di Ihya Ulumuddin, di situ kan ada kategori maksiat. Ada maksiat mata, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki dan sebagainya. Tapi ada satu kategori maksiat dari ujung rambut sampai ujung kaki semua berdosa. Apa itu? Maksiat apa yang di situ dari ujung rambut sampai ujung kaki di situ dikatakan berdosa? Ada dua hal. Yang pertama, uqaqil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu berdosa, saudara. Yang kedua, qati'ur rahim, adalah orang yang putus silaturahmi. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Ikatan Keluarga Besar Bopeng pada pagi hari ini merajut silaturahim dengan Kesultanan Ternate dan seluruhnya ada di sini. Yang buat ana itu bukan orang lain, karena keluarga besar Bopeng ini masih saudara dari pihak istri, juga dari Kesultanan Ternate dari Sultan Saifuddin juga masih saudara. Jadi dua-dua ini masih ada kaitan saudara, yang mudah-mudahan bersatu kita di pagi hari ini menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam silaturahim di situ ada ditambah rizki. Di dalam silaturahim di situ dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau panjang umur, silaturahim yang banyak. Silaturahmi. Orang yang silaturahim yang banyak, umurnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bilang di situ ada dua hal. Yang pertama, itu benar-benar i'dad minal umrih ditambah. Tapi yang satu, oh ini adalah takdir yang enggak bisa dirubah. Tapi apa artinya yang di situ ditambah daripada umur? Yang dimaksud itu adalah pada saat dia hidup, hidupnya itu benar-benar hidup. Ada orang hidup bagaikan mati. Ada orang hidup dia kayak nggak berasa hidup. Tapi kalau orang silaturahmi, maka hidupnya benar-benar hidup. Insya Allah. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi silaturahim yang berkah untuk kita. Amin ya Rabbal. Dan tema pada pagi hari ini, berbagi kebahagiaan
mempererat silaturahmi. Saudara rahimakumullah, di dalam bahasa Arab kebahagiaan itu sa'adah. Sa'adah. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya sa'adah adalah kedukaan, duka lara, kesedihan dan sebagainya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan asal tahu, seseorang anak cucu yang mereka bersilaturahim satu sama lain fi ta'atillah wa fi ta'atir Rasulillah, di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ketakwaan kepada Allah, mereka para leluhur di alam barzakh, mereka lihat anak cucunya di dunia, Masya Allah, mereka dalam keadaan kebahagiaan, mereka dalam keadaan bahagia. Kalau kita tahu, kalau kita masih hidup, lihat anak kita, cucu kita, mantu semua akur, pasti bahagia, betul gak? Terlebih lagi pada saat yang sudah meninggal dunia, mereka melihat dengan penglihatan yang lebih daripada manusia. Mereka lihat anak cucunya bersatu, alhamdulillah, summa alhamdulillah, mereka girang luar biasa. Dan mudah-mudahan kegirangan mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak daripada qati'ur rahim, sebagaimana tadi Sultan sudah mengatakan, walaupun dengan politik tidak ada sekat dan lain-lain. Karena dengan politik yang ada, jangan kita memutuskan silaturahmi. Walaupun beda-beda warna, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna pink, ya, ada yang tanpa warna, semuanya kita bersatu dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kita ambil pelajaran sedikit. Dalam hadis yang lain, riwayatul Hakim dari Abu Naim, di situ diambil lagi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, saudara hijrahnya Sayyidina Abdurrahman ibn Aufin. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut itu dimakamkan di daratan Cina. Di situ beliau meriwayatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, arba'atun minas sa'adah, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal, yang 4 hal tersebut merupakan kunci kebahagiaan. Kalau kita mau dapat kebahagiaan, dapatkan 4 hal tersebut. Yang pertama, al-mar'atus salihah, yang pertama dan utama. Kalau orang mau bahagia, dapatkan yang pertama, yaitu perempuan yang solehah. Ya, perempuan yang solehah. Kalau kita disuruh pilih, mau yang cantik, mau yang kaya, mau yang solehah, pilih yang mana? Solehah. Solehah walaupun tidak cantik, solehah. Solehah walaupun tidak kaya, yang bener nih, kan? Maunya satu paket, ya kan? Udah cantik, terhormat, lumayan juga solehah. Nah, di sini kebanyakan perempuan yang hadir nih, alhamdulillah. Ini yang ada di sini nih, mudah-mudahan semua adalah wanita solehah. Amin ya rabbal. Jadi wanita solehah, harta benda yang begitu banyak, pengaruh yang begitu dahsyat, ilmu bahkan yang begitu banyak, tidak akan berarti seandainya seseorang tidak memiliki wanita yang solehah. Dan saya lihat di sini, Masya Allah, ini wanitanya solehah semua, insya Allah. Apa ciri wanita solehah? Kita ngomongin wanita solehah, sedikit kita ambil. Nabi SAW mengatakan mengenai wanita solehah, khairun nisa, wanita solehah sebaik-baiknya wanita yang mana? Man tasurraka idza absarta, yang di situ jikalau engkau melihatnya maka dirimu bahagia. Ngelihatnya aja bahagia. Itu wanita Dulu bagaimanakah Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu punya masalah banyak, masalah para nabi, masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Masalah umat, masalah ini, masalah itu. Beban, saudara rahimakumullah. Tapi pada saat beliau masuk ke dalam rumah, ketemu Khadijah, alhamdulillah, selesai masalah tersebut. Lebur masalah tersebut. Alhamdulillah. Nah, begitu juga bapak-bapak di sini. Wabil khusus keluarga besar Bopeng yang di situ banyak ya, jadi pengusaha, jadi apa, pasti masalah juga banyak. Pas pulang ke rumah, lihat istrinya, masalah juga. Tambah masalah atau selesai kira-kira? Selesai, insya Allah. Nah, itu wanita soleha seperti itu, ya kan? Jadi di luar masalah, pas masuk ke rumah kayak dulu cerita tuh yang banyak kita kenal, Ainun Habibie sama Presiden Habibie. Walaupun beliau itu pegang Indonesia cuma 1,5 tahun, tapi banyak prestasi daripada B.J. Habibie. Karena di belakang B.J. Habibie ada Ibu Ainun, saudara rahimakumullah. Luar biasa. Pulang ke rumah diceritakan di situ, ya. Pegang tangannya Ibu Ainun, selesai. Udah nggak ada masalah lagi. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak kalau kita punya masalah, pegang tangan istri, selesai. Bisa begitu gak Bu? Insya Allah. Ini ciri wanita soleh yang pertama. Pada saat dilihat menyenangkanmu, semua hal ya sudah tidak ada masalah. Jangan di luar masalah dalam enggak. Tapi yang ada di sini semua adalah wanita soleha. Amin ya Rabbal. Wa tuti'aka idza amarta. Dan jikalau engkau perintah, maka dia menaatimu. Jadi yang paling baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya seseorang boleh untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suami. Karena menyelenggarakan perintah suami sama dengan orang tersebut menyelenggarakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami suruh salat, kita salat. Suami suruh puasa, kita puasa. Apapun perintah suami, insya Allah turutkan suami. Suami minta anak, kasih anak. Betul Bu ya? Kan perintah, betul gak? Suami minta nikah lagi. Nah, ini yang bahaya ini. Kalau yang sebelah ini susah ini. Perintah suami ada keberkahan. Enggak, kita enggak bahas tentang nikah lagi, nanti bahaya Anda pulang di. Nah, ini perintah suami ada keberkahan. Ada keberkahan di dalam perintah suami. Suami minta kopi, kasih kopi. Suami minta teh, kasih teh. Apapun, karena di dalam hal tersebut, bahkan kata guru-guru kita, itu perintahnya jangan dilihat dari suaminya, walaupun suami tersebut ngeselin atau apapun, enggak, tapi di belakang itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ciri wanita salihah, wa tahfadhu ainaika ghaibatak. Dan jikalau engkau tidak ada, maka dia menjaga, artinya menjaga kehormatan, menjaga marwah. Ibu, jangan di situ membicarakan aib suami. Kalau suami punya aib, jangan jadi bahan aib di media sosial. Tulis status, suamiku hilang, ya kan? Dijawab, cari lagi Bu, ya kan? Jangan. Tidak boleh menjadi bahan daripada bahan aib suami. Bahkan kepada anak, gak boleh bilang, nak kau tahu bapakmu ini begini, gak boleh. Walaupun itu seorang bapak tersebut adalah tidak soleh misalkan, walaupun seorang suami itu adalah orang yang sangat bijak, tidak boleh menceritakan kejelekan suami kepada anak-anaknya. Insya Allah tutupi aib tersebut,
Ya, siapa orang menutupi aib seseorang akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membuka aib seseorang bakal dibuka aibnya oleh Allah taala di hari kiamat. Terutama begitu juga sang suami. Jangan kita membuka aib istri di hadapan orang lain. Jangan kita beli sayur, ya, ibu-ibu ternyata pulang bawa sayur 1 kilo, bawa dosa 10 kilo, ya kan? Karena di situ membicarakan aib begini begitu dan sebagainya. Enggak. Yang keempat, wa fi nafsiha wa malika wa tahfadhu, dan dia menjaga apa? Menjaga hartanya suami. Jadi ibu-ibu tidak boleh mengambil harta suami tanpa izin suami. Ambil di rekening suami, transfer ke rekening sendiri. Nah, pernah begitu gak? Suami punya uang di dompet langsung ambil tanpa izin. Pernah begitu gak, Bu? Ayo jujur, pernah gak? Oh, pernah, kan? Gak boleh. Tidak boleh mengambil daripada harta suami tanpa izin suami. Mesti izin. Dan suami tersebut mesti sadar, oh ini kebutuhan istri. Penuhi. Sebelum dia meminta, penuhi. Baru sudah isyarat saja, penuhi. Apa yang ia mau penuhi. Kualitas keluarga adalah kualitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, ini ubahi bikumul amam yaumil qiyamah, muqathiru bikumul umam yaumil qiyamah. Aku bangga nanti di hari kiamat karena banyaknya umatku. Dan termasuk hal tersebut adalah kebanggaan Nabi seandainya kualitas keluarga itu dijaga. Maka mudah-mudahan yang ada di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan zahir wal batin untuk mengkualitaskan keluarga. Amin ya rabbal. Naikin kualitas keluarga. Dengan apa menaikannya keluarga? Saudara rahimakumullah. Bil ilm wal adab. Dengan ilmu dan juga dengan adab. Tidak cukup dengan ilmu, adab. Seandainya ilmu kurang, saya cuma bisa sekolahkanmu dari sini, tidak bisa jauh-jauh, tidak bisa lebih. Tapi adabnya luar biasa. Syariatnya tinggi, saudara rahimakumullah. Kelak orang tersebut akan jadi orang berhasil, insya Allah. Dengan ilmu wal adab itu menaikkan daripada kualitas keluarga. Yang kedua, al-maskanul wasi'. Yang menjadi bahagia adalah pada saat seseorang mempunyai rumah yang luas. Makna rumah yang luas ini adalah kita kemana-mana tidak punya musuh. Alhamdulillah. Kalau orang membenci kita, silahkan. Kalau bisa kita jangan benci orang lain. Maskanul wasi', rumahnya kecil, cuman orang tersebut tidak punya musuh. Bisa ngopi di RT sebelah, bisa ngopi di RT sebelah, dan inilah ternate. Saudara rahimakumullah. Kita semua mudah-mudahan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Sultan menjelaskan kepada ana, ternate itu dari kata taronoate. Kita ini semua banyak suku-suku dan sebagainya, bukan orang lain. Semua satu, semua saudara, semua dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang di situ berlainan agama belum syahadat, mereka pun saudara kita. Alhamdulillah, semua sama. Dan inilah Baitul Wasi'ah, rumah yang luas. Dan inilah tanda kebahagiaan, insya Allah. Maka mudah-mudahan kita semua bahagia dunia wal akhirah. Kemudian yang keempat, al-maskanul al-jarus salih. Kebahagiaan yang ketiga adalah seseorang yang mempunyai tetangga yang saleh. Kalau dalam bahasa lainnya itu vibes-nya bagus, circle-nya bagus. Dia punya suasana baik. Dia punya lingkungan yang baik. Bahkan ada makalah mengatakan al-jar qoblad dar. Lihat lingkungan sebelum mempunyai rumah.
kita di dalam bertetangga, saudara rahimakumullah, maka termasuk daripada kebahagiaan tetangga tersebut adalah tetangga yang soleh dan solehah. Selain kita menuntut mereka baik, jangan menuntut mereka baik kepada kita, tapi tuntut diri kita untuk baik kepada mereka. Kalau ada makanan lebih, kasih tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diajarkan baik kepada tetangga dari Jibril alaihi salam, sampai aku mengira jangan-jangan tetangga ini mendapatkan warisan. Sahabat Nabi SAW bilang, aku diajarkan Nabi SAW untuk baik kepada tetangga, sampai kami mengira jangan-jangan ini tetangga dapat warisan kami, diajarin Nabi. Ternyata enggak. Jadi kalau ada makanan lebih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada makanan lebih, kasih tetangga. Kalau ada minuman lebih, kasih tetangga. Kalau ada duit lebih, kasih tetangga. Ikhlas gak bu? Kalau ada makanan lebih kasih tetangga, ikhlas? Kalau ada minuman lebih kasih tetangga, ikhlas? Ada kue lebih kasih tetangga, ikhlas? Kalau ada motor lebih, kalau ada mobil lebih, insya, mungkin Pak Saril mobilnya kebanyakan gitu, tetangga minta kasih, insya, ya kan? Ini bapak-bapak yang di sini mobilnya banyak semua, alhamdulillah. Ini kalau ada yang lebih kasih tetangga. Saudara rahimakumullah, dulu Nabi SAW punya tetangga orang Yahudi. Ada orang Yahudi, tetangga Nabi SAW. Nabi SAW punya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Dipanggil Yahudi, ikut saya. Ikut. Itu Rasulullah SAW punya kambing saat itu. Kambing tersebut dalam suatu wadi, dalam satu lembah. Jadi antara gunung dan gunung, di situ ada wadi. Yang wadi tersebut berisi kambing begitu banyak. Tetangganya dilihat, ya Rasulullah, sangat banyak kau punya ternak ini, kata. Tetangga tersebut bilang, engkau mau, kata. Nah ya Rasulullah, kalau kau berikan aku nggak nolak. Dan sifatnya para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, itu kalau diminta sesuatu itu nggak pernah nolak. Engkau mau? Mau ya Rasulullah kalau dikasih. Kata Rasul SAW, kalau begitu semua ini saya kasih kepadamu, kata Sallallahu alaihi wasallam. Kasih semua. Begitu senang orang Yahudi tersebut, bilang kepada kaumnya, ya ahlal Yahud, wahai orang-orang Yahudi, benar apa yang dikatakan oleh para rahib-rahib kita, bahwa inilah Nabi akhir zaman yang di situ tidak daripada melihat dunia, tapi dia berdakwah di jalan Allah. Fashhadu an la ilaha illallah. Akhirnya Yahudi tersebut masuk Islam. Yahudi tersebut masuk Islam dan kaumnya beberapa mereka masuk Islam, saudara rahimakumullah. Dan Islam yang ada di Nusantara itu menyebarnya dengan apa? Akhlak. Dengan kita mempertunjukkan bagaimana diri kita ini adalah representasi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini contohnya Nabi. Jadi orang lihat kita, oh ini contohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, terakhir saudara rahimakumullah, yang menjadi tanda kebahagiaan adalah al-markabul hani, kendaraan yang lancar. Saudara rahimakumullah, yang dimaksud kendaraan yang lancar bukan dia hanya punya mobil, motor atau kuda atau apapun yang lancar, tapi apa yang dimaksud? Wawasan dan ilmu pengetahuan. Orang yang mempunyai wawasan dan ilmu pengetahuan yang banyak bisa mengantarkan dia kemana aja, bisa mengantarkan dia ke seluruh dunia. Kenapa? Karena dia punya wawasan, dia punya ilmu. Maka dari itu, kalau kita punya generasi selanjutnya, wabil khusus keluarga besar, ikatan keluarga besar Bopeng, anak cucunya, generasi selanjutnya, berikan mereka ilmu dan wawasan yang banyak. Karena kita tahu, saudara rahimakumullah, waktu kita dijelaskan oleh Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, habis itu berdiskusi sama para tua-tua yang ada di keluarga Bopeng, ada beberapa mereka sampai terakhir belajar di Hadramut. Keluarga Bopeng itu banyak yang belajar di Yaman.
belajar di Hadramut, dan ini tanda bahwa mereka mengedepankan ilmu, baik yang ilmu agama teruskan, baik yang ilmu sosial, baik yang ilmu apapun teruskan. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama al-ilm taqallafallahu bi ilmihi. Barang siapa orang belajar ilmu, maka orang tersebut akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Imam Al-Haddad mengatakan, hadza takafful al-khassa ba'da takafful al-ammah. Dan ini adalah penjaminan rizki yang kedua setelah penjaminan rizki yang pertama dalam Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka orang selama ada yang belajar, ini kuncinya. Selama kita orang tua ada yang kita jamin untuk dia kuliah, untuk dia sekolah, maka itu adalah jimat rizki kita. Kalau anak kita sudah selesai sekolah, kita bilang mau kuliah nggak punya duit, jangan. Masukkan dulu, nanti akan disediakan rizkinya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Pada saat sudah selesai kuliah, cari lagi yatim yang ada di ponakan-ponakan kita. Lihat di sebelah kanan, lihat di sebelah kiri. Ada di situ yang yatim, sebagai apa? Biar kita punya usaha, kita punya urusan apapun, di situ tidak putus rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan rizki yang paling ampuh, saudara rahimahullah. Jadi ada yang di situ diambil, bahkan kalau kata Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad Jindan, kita punya guru, di situ kalau bisa satu orang ambil 5 yatim, minimal ambil 5 yatim. Kalau mau semua sukses 5 yatim, ambil 5. Kalau nggak bisa 5, 1 dulu. Nanti tahun kedua 2, tahun ketiga 3, tahun keempat, tahun kelima. Ambil yatim tersebut, dia sekolah, jamin sekolahnya. Insya Allah. Ini saudara rahimakumullah. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cerita sedikit mengenai dakwah al-faqir yang ada di kota Ternate. Itu juga punya syarat makna di antara keluarga daripada keluarga Bopeng. Kenapa? Waktu itu, waktu Covid-19, al-faqir di situ atas perintah dari pemerintah juga dari para ulama, kita putuskan untuk kita berada di Maluku Utara pada saat Covid-19. Pada saat ada peristiwa Covid tersebut, Al-Faqir, ana sendiri di situ tidak mau untuk dakwah. Karena kita pikir, ya di sini udah baik-baik aja, kita tinggal masjid rumah. Saat itu saudara rahimakumullah, Al-Habib Saleh bin Abu Bakar, almarhum mertua ana, dia mimpikan salah satu khadim daripada khadimnya, santrinya, yang dia seorang polisi. Pada saat dia mimpi tersebut bilang bahwasanya Sayyid Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus tolong kasih uang kepada seseorang sepuh yang ada di Ternate namanya Teteh Hasan Kari. Pada saat kasih ke Teteh Hasan Kari dibilang jangan Habib Agil, jangan di situ Habib Abdu, tapi Habib Zaki yang kasih. Dan kita sebagian kenal Teteh Hasan Kari itu siapa? Dia pun orang yang punya duit, bukan orang nggak punya duit. Dari situ kita datang ke Teteh Hasan Kari, kita kasih uang di situ, saudara rahimakumullah, dan dia bukan orang yang perlu uang. Teteh Hasan Kari bilang ada maksud di balik ini. Nanti antum datang di jam segini, di jam segini segala macam. Pada saat keesokan harinya datanglah para keluarga Bopeng. Saat itu ada Om Haji Mukhtar, ada Haji Joni dan semuanya. Saat itu semua berpikir apa maksud daripada tujuan Habib Saleh di situ menginginkan kita ada di Ternate. Dan dari keluarga Bopeng yang ada di situ mengatakan isyarat yang ada dari sini sebagaimana isyarat lanjutan dulu Habib Saleh pada saat ana menikah dengan orang Ternate, di situ mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah isyarat yang kedua. Apa isyarat kedua? Bahwa Habib Zaki untuk sementara dakwah dulu di Ternate. Akhirnya di situ dari musyawarah tersebut, dari musyawarah para tua-tua, semua memutuskan untuk Habib Zaki beberapa tahun mesti ada di Ternate dan melanjutkan Ternate. Padahal anak mau liburan, ada saksi matanya tuh, ya kan? Om Haji Ota ada saksi matanya. Akhirnya mereka bilang
ini isyaratnya seperti itu. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita ketemu sama semua yang ada di sini. Mudah-mudahan dakwah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah usai, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi masjidnya jangan usai. Pesannya begitu. Qiraatul Quran jangan usai. Ya, semua aktivitas di Ramadan jangan diusaikan. Terus kita berjuang mendapatkan keberkahan. Quran sudah dibaca, sekarang setelah daripada Ramadan kita mendapatkan tafsir-tafsir Quran dari guru-guru semua, amalkan ilmu agama yang mudah-mudahan seluruh kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, untuk menambah keberkahan daripada acara ini, mari sama-sama kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan selawat menembus daripada langit, menembus daripada arsy agar diturunkan, dicucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Kesultanan Ternate, untuk keluarga besar Bopeng dan seluruh keluarga yang ada di sini insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Diharap berdiri semua. Ya Nabi salam alaika, salam alaika ya Habib, salam عليك صلوات الله الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق البدر علينا فاغتفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يظلم ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما كديت ولك الشكر على أنعمت عليه وأوليت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan kepada Habib agar bisa tetap di tempat, dan kami juga mengundang kepada Yang Mulia J.O. Kulano Ternate, Bapak Hidayatul Asah, kemudian nanti bersama Ketua Ikatan Keluarga Alumni, Ikatan Keluarga Besar Bopeng, untuk berdiri di depan bersama dengan J.O. Kulano Ternate dan Habib. Kemudian yang diundang untuk berdiri di depan yang tetua diminta untuk berdiri. Om Syarif, Om Ota mana? Om Ota. Oh sudah. Melihat posisi Yang Mulia serta Habib serta tetua-tetua daripada keluarga Bopeng, maka pada hari ini kami berharap agar satu persatu barisan berjabat tangan dari ujung untuk kita saling memaafkan antara keluarga. Dimulai dari ujung kanan. Dimulai dari ujung kanan. Semua berdiri untuk kita berputar berjalan, baru kita menuju ke tempat makan. Pak Sahril sama Pak Ishak boleh berdiri di sini. Iya, masing-masing keluarga menuju kepada yang tertua untuk kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
Iya, Bapak Ibu tamu undangan, bahwa inti dari sebuah silaturahim dan halal bihalal adalah adanya saling memaafkan demi berbagai kebahagiaan dan mempererat tali silaturahim. Makan ketupat sayur dicampur santan, paling nikmat buat sarapan. Selamat berhari Lebaran, mohon maaf semua kehilafan. Jalan-jalan ke kota Berlin, jangan lupa belanja kain satin. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan berpantang memilih makanan, semuanya halal tanpa gunakan topeng. Selamat datang tamu undangan di halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng. Bapak Ibu tamu undangan, dengan berakhirnya hikmah halal bihalal oleh Habib Zaki Al-Aidrus, kemudian doa dan juga salam-salaman saling memaafkan di hari penuh fitri, hari Lebaran, di hari halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara pagi menjelang siang hari ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara, berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi. Selanjutnya kami sampaikan kepada pemusik. Hari ini kita dihibur oleh Ibu Nur dan Kosam. Kepada seluruh keluarga besar Bopeng Maluku Utara, kami ucapkan banyak terima kasih telah melangkahkan kakinya di acara halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara. Kami juga selaku tuan rumah mengucapkan mohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat banyak kekurangan dan kehilafan. Akhir kata, kami dari keluarga besar Ikatan Keluarga Bopeng Maluku Utara mengucapkan terima kasih, syukur dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran acara halal bihalal pada pagi sampai siang hari ini bisa Anda saksikan di live streaming Gamalama TV Ternate. Ya, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ibu Nur dan Kosam. Sekaligus kami persilakan kepada tamu VIP, tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Mata fi masa
Iya, kami juga sampaikan kepada tamu undangan yang ingin mencicipi kopi rampa. Disediakan kopi rampa di Pandopo. Iya, kami sampaikan kepada tamu undangan dari Kesultanan Ternate menyediakan kopi rempah dan penganan kecil bagi yang ingin menikmati kopi rempah disediakan oleh pihak Kesultanan Ternate di sebelah barat. Iya, tersedia di sebelah barat kopi rempah dan penganan kecil buat para tamu undangan yang ingin mencicipi kopi rempah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicintai, tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupku, dalam hidupku. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Dan
Ya, baik pemirsa Gamalama TV, Special Report Event telah menyajikan secara keseluruhan dari rangkaian halal bihalal yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Besar Bopeng Maluku Utara ini. Nah, menarik dari sambutan Sultan Ternate tadi bahwa memang Sultan Ternate mengajak untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti pelaksanaan pemilihan wali kota ataupun wali kota di Kota Ternate ini agar tidak mengklaim wilayahnya tertentu ya. Artinya dalam hal ini bahwa tidak boleh ada para tokoh yang akan maju di pemilihan wali kota maupun wali kota Ternate ke depan ini mengklaim bahwa wilayah ini adalah miliknya atau wilayah tertentu menjadi basisnya. Dan tadi Sultan Ternate juga berharap bahwa pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang akan berlangsung di tahun 2024 ini bisa berjalan secara baik. Baik pemirsa Gamalama TV, bahwa populasi daripada keluarga Bopeng ini sebenarnya cukup banyak ya. Dari sambutan Ketua Ikatan Keluarga Bopeng tadi menyebutkan bahwa secara keseluruhan keluarga Bopeng ini populasinya mencapai lebih dari 1.000 orang. Dan ini merupakan angka yang sangat luar biasa. Di kesempatan ini juga Ketua IKB berharap bahwa memang silaturahmi harus terus dilakukan antar keluarga Bopeng ini. Merajut kebersamaan apalagi di momen Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini. Baik pemirsa Gamalama TV, dengan berakhirnya penyampaian hikmah halal bihalal yang diikuti dengan jabat tangan bersama antara keluarga besar Bopeng ini, maka berakhir juga laporan kami dalam agenda spesial report event halal bihalal Ikatan Keluarga Bopeng dalam rangka Hari Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini. Kami kru yang bertugas di kesempatan pagi ini undur diri dari hadapan Anda dan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Kita kembali ke studio. Mohon perhatian, ada satu sesi lagi acara yaitu foto bersama. Untuk itu keluarga jangan dulu balik ke rumah, tunggu sejenak karena kita akan foto bersama keluarga. Terima kasih.